Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini dengan NIM 24112010044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme fermentasi glukosa pada mikroba dan bagaimana pengaruhnya dalam industri fermentasi. Pada slide ini sudah terlihat gambar. Nah, jadi gambar tersebut itu memperlihatkan mengenai gambaran umum jalur fermentasi berbasis glukosa pada mikroorganisme yang menunjukkan bagaimana satu molekul glukosa dapat diubah menjadi berbagai produk akhir tergantung pada jenis mikroba, kondisi lingkungan, serta enzim-enzim yang aktif di dalam sel. Pada gambar tersebut, diagram dibagi menjadi 6 area atau jalur yang diberi label 1 hingga 6. Nah, masing-masing area ini mewakili cabang metabolik yang berbeda, di mana mikroorganisme dapat memilih jalur tertentu untuk mengubah glukosa menjadi senyawa akhir yang sesuai dengan kebutuhan energi dan kondisi lingkungannya. Pada jalur utama, jalur 1 yaitu prosesnya dimulai dari glikolisis, di mana glukosa dipecah menjadi senyawa pirufat melalui serangkaian reaksi enzimatik. Nah, dari titik pirufat inilah kemudian berbagai cabang metabolisme lainnya akan terbentuk. Jadi intinya pada gambar ini tuh setiap jalur metabolisme tersebut itu memiliki karakteristik mikroba dan enzim yang berbeda, yang mana nantinya akan menghasilkan produk akhir yang berbeda pula. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih fermentasi itu. Jadi, fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan produk-produk metabolit dengan melibatkan mikroorganisme seperti bakteri atau ragi, yang dimana prosesnya ini terjadi baik secara aerob maupun anaerob. Nah, pada proses fermentasi ini, mikroorganisme dapat memanfaatkan jalur metabolisme yang berbeda, yaitu ada jalur Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) ataupun jalur Entner-Doudoroff (ED), tergantung pada jenis mikroorganismenya, kondisi fisiologi sel, ketersediaan enzim, jenis substrat yang digunakan, serta faktor lingkungan seperti pH, suhu, dan kadar oksigen. Namun secara umum, mikroba lebih sering menggunakan jalur EMP atau yang dikenal sebagai jalur glikolisis, karena jalur ini mampu menghasilkan energi dalam bentuk ATP secara efisien dan mendukung pembentukan produk fermentasi seperti etanol dan asam laktat. Nah, contoh mikroba yang menggunakan jalur ini yaitu mikroba fermentatif seperti Lactobacillus dan Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan beberapa bakteri non-fermentatif seperti Pseudomonas dan Xymomonas mobilis lebih dominan menggunakan jalur ED. Jalur ED ini menghasilkan ATP lebih sedikit dibanding jalur EMP, tetapi memiliki keuntungan dalam menghasilkan NADPH yang lebih tinggi yang berperan penting untuk proses biosintesis dan perlindungan terhadap stres oksidatif. Nah, perbedaan pemilihan jalur ini menunjukkan bahwa mikroorganisme memiliki fleksibilitas metabolik untuk menyesuaikan sistem energinya sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhannya. Dalam proses fermentasi, substrat bisa saja berubah di tengah proses metabolisme. Ketika substrat yang digunakan dalam proses fermentasi mengalami perubahan di tengah jalannya metabolisme, mikroorganisme tidak langsung dapat beradaptasi secara instan. Namun, mereka memiliki kemampuan regulasi metabolisme yang sangat baik, yang dikendalikan oleh aktivitas enzim dan ekspresi gen di dalam sel. Melalui sistem regulasi ini, mikroba dapat menyesuaikan jalur metaboliknya agar sesuai dengan sumber energi baru yang tersedia. Misalnya, ketika substrat utama glukosa habis dan kemudian digantikan oleh fruktosa atau sukrosa, sel mikroba akan mengaktifkan jalur enzimatik baru yang spesifik untuk memecah dan memanfaatkan substrat tersebut. Namun, proses perubahan ini tidak terjadi seketika. Mikroorganisme membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru.
Nah, waktu inilah yang disebut sebagai fase lag. Pada fase ini, pertumbuhan mikroba akan melambat atau bahkan berhenti sementara karena sel sedang memproduksi enzim-enzim baru dan mengubah ekspresi gen agar dapat memanfaatkan substrat yang baru tersedia. Perubahan substrat yang mendadak juga dapat menyebabkan penurunan efisiensi fermentasi sementara karena energi sel digunakan untuk menyesuaikan sistem metabolismenya. Setelah mikroba berhasil beradaptasi, barulah fermentasi akan kembali berjalan normal dengan memanfaatkan substrat yang baru. Nah, fenomena perubahan dan penyesuaian metabolisme ini dikenal sebagai diauxisif, yaitu kemampuan mikroorganisme untuk beralih dari substrat sumber karbon ke sumber karbon lainnya secara teratur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran kelima area diagram tersebut dalam industri fermentasi. Yang pertama yaitu ada area 2 yang merupakan jalur fermentasi asam laktat. Nah, pada jalur ini dilakukan oleh mikroorganisme seperti Lactobacillus dan Streptococcus yang termasuk dalam kelompok bakteri asam laktat. Kedua mikroba ini mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat melalui jalur EMP, yaitu jalur glikolisis utama yang digunakan banyak mikroba fermentatif. Proses ini berlangsung dalam kondisi anaerob dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang digunakan untuk mempertahankan metabolisme sel. Dalam industri, jalur ini berperan penting dalam fermentasi pangan untuk pembuatan yogurt, keju, dan makanan fermentasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada area 3 yang menggambarkan jalur fermentasi alkohol atau etanol yang dilakukan oleh ragi, Saccharomyces cerevisiae, dan bakteri Ximomonas mobilis. Kedua mikroorganisme ini melakukan proses fermentasi dengan mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida dalam kondisi anaerob. Tahap awalnya tetap melalui jalur glikolisis EMP di mana glukosa dipecah menjadi pirufat, kemudian direduksi menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase. Fermentasi etanol merupakan proses yang sangat penting di dunia industri karena aplikasinya sangat luas. Di bidang pangan, jalur ini digunakan dalam produksi minuman fermentasi seperti bir, anggur, dan tape. Dalam industri energi terbarukan, etanol digunakan untuk produksi bioetanol. Di dalam bidang kimia, etanol juga berfungsi sebagai pelarut organik dan bahan baku dalam berbagai reaksi sintesis organik. Pada area 4, jalur fermentasi asam asetat dilakukan oleh bakteri seperti Acetobacter aceti dan Clostridium acetium. Kedua mikroorganisme ini mampu mengoksidasi etanol menjadi asam asetat melalui proses biologis semi-aerobik, yaitu membutuhkan sedikit oksigen untuk melangsungkan reaksi. Hasil utamanya adalah asam asetat, yang merupakan komponen utama cuka fermentasi alami yang banyak digunakan dalam industri makanan sebagai bahan pengawet dan penambah cita rasa. Selanjutnya pada area 5 yaitu jalur fermentasi asam propionat yang dilakukan oleh mikroorganisme Propionibacterium freudenreich. Mikroba ini termasuk dalam kelompok bakteri penghasil asam organik yang mampu menghasilkan asam propionat dan asam asetat dari pirufat. Nah, fermentasi ini memiliki aplikasi yang luas, terutama dalam industri makanan karena asam propionat sendiri berfungsi sebagai pengawet alami yang mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri pembusuk. Proses ini juga memberikan aroma khas pada keju Swiss dari hasil fermentasi khas pada bakteri ini. Selain sektor pangan, asam propionat juga digunakan dalam industri kosmetik dan plastik sebagai bahan kimia yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu ada area 6 yang merupakan jalur fermentasi asam butirat. Dilakukan oleh bakteri dari jenis Clostridium seperti Clostridium butylicum dan Clostridium acetobutylicum. Mikroorganisme ini menghasilkan asam butirat, gas hidrogen, dan karbon dioksida dalam kondisi anaerobik.
Proses ini memiliki potensi besar dalam industri karena asam butirat digunakan secara luas dalam farmasi sebagai senyawa anti radang dan pendukung kesehatan usus, serta dalam industri bioteknologi sebagai bahan dasar bioplastik dan bahan kimia ramah lingkungan. Selain itu, dalam bidang peternakan, asam butirat digunakan sebagai bahan tambahan pakan ternak yang membantu meningkatkan efisiensi pencernaan. Dari pembahasan-pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa diagram pada gambar pertama tadi menunjukkan peta jalur fermentasi glukosa menuju ke berbagai produk akhir. Yang kedua, mikroba dapat memakai jalur EMP ataupun jalur ED pada proses fermentasi. Namun, jalur yang paling sering digunakan dalam fermentasi yaitu merupakan jalur EFP. Yang ketiga, jika substrat berubah di tengah jalan, mikroba dapat beradaptasi melalui deauxisif yang diawali dengan fase lag. Yang keempat, area 2-6 menggambarkan jalur fermentasi industri untuk menghasilkan asam laktat, etanol, asam asetat, propionat, dan asam butirat yang penting dalam industri pangan, kimia, energi, bioplastik, dan farmasi. Pembahasan-pembahasan tersebut saya ambil berdasarkan referensi dari beberapa jurnal di bawah ini. Sekian penjelasan singkat dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.